Analisis kritik baru dalam puisi Memaafkan Ayahku, karya Lucille Clifton. Banyak karya sastra yang telah diciptakan oleh pengarang dengan jenis dan genre karya sastra yang berbeda. Karya sastra sendiri tidak pernah lepas dari unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang turut membangun cerita karya sastra itu sendiri. Ada dua unsur dalam sebuah karya sastra, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu sendiri adalah unsur-unsur yang membentuk sebuah karya sastra yang struktur bentuknya seperti unsur sastra yang terdapat pada unsur intrinsik. Namun tulisan ini hanya akan memfokuskan pada unsur intrinsik, khususnya dalam sebuah puisi, seperti puisi berikut, Forgiving My Father by Lucille Clifton. It is Friday. We have come to the paying of the bills. I wish you have to stood in my dreams, like a ghost asking for more time. But today is payday, old man. My mother reigns open in her early grave, and I hold it out like a good doctor. There is no more time for you, never be time, and knock daddy outlier. I wish you were raised so I could take it all, and gave the lady what she was due. But you were the son of a needy father, the father of a needy son. You gave her all you had, which was nothing. You have already given her all you had. You are the pocket that was going to open and come up empty and free day. You were as other but bargain, not mine. Daddy, old paper, old prisoner, old dead man. What I'm doing here collecting. Julie sheet by sheet in debtor box, and accounting will open them up. Memaafkan Ayahku, analisis kritik baru judul puisi Lucille Clifton. Tampaknya sangat bertentangan dengan puisi itu sendiri. Tampaknya tidak ada pengampunan, namun judulnya mengklaim bahwa itu ada. Banyak ketegangan, ironi, paradoks, oposisi, dan ambiguitas dapat ditemukan dalam puisi tersebut. Puisi itu berfokus pada hutang ayah pembicara. Clifton menggunakan hutang moneter untuk melambangkan hutang cinta dan kasih sayang. Dia menggunakan simbolisme ini untuk menunjukkan bahwa di akhir puisi, dia telah memaafkan ayahnya, tetapi itu bukanlah pengampunan, seperti yang biasanya dipikirkan orang. Pada bait pertama, terlihat ambiguitas kata membayar. Membayar bisa berarti membayar tagihan atau membayar utang uang kepada seseorang. Seorang anak perempuan di kuburan ayahnya berduka karena dia ingin memaafkan ayahnya atas perlakuan buruk yang dia dan ibunya terima darinya. Clifton menggunakan kata-kata seperti tagihan, hari gajian, dan kaya, jatuh tempo, saku, tawar-menawar, mengumpulkan, debitur, dan akuntansi. Sebagai metafora tunggal untuk menggambarkan uang, sebagai metafora yang diperluas di seluruh puisi, anak perempuannya memaafkan orang tua yang sudah meninggal. Baris 19. Meskipun perasaannya bahwa dia hanya bertanggung jawab atas kekurangannya. Putrinya mengklaim bahwa tidak akan pernah ada cukup waktu bagi ayahnya untuk membayar semua hutang moneter dan emosional yang dia miliki kepada keluarga. Anak perempuan itu berdampingan dalam kotak debitur pada puisi baris 22 untuk melambangkan kurangnya cinta dan kasih sayang dari ayahnya. Sang ayah tidak memberikan cinta yang seharusnya dia berikan kepada keluarga untuk menjaga hubungan mereka tetap hidup. Dia tidak meninggalkan apa-apa selain kenangan yang menghantui tentang dia di dalam mimpinya. Clifton menggunakan perumpamaan, sepanjang minggu kamu berdiri dalam mimpiku seperti hantu yang meminta lebih banyak waktu. Puisi pada baris 4. Sayangnya,
Bagi sang ayah, tidak ada waktu tersisa untuknya. Jadi terserah putrinya untuk memaafkannya. Anak perempuan itu tidak ingin hidup dengan kenangan tentang ayahnya dan bagaimana dia bukan ayah terbaik terhadapnya. Jadi terserah dia untuk memaafkannya dan apa yang telah dilakukan. Pada bait kedua, ironi terlihat dari cara dia berbicara kepada ayahnya. Misalnya, tidak ada lagi waktu untukmu. Tidak akan pernah ada cukup waktu ayah. Ayah, pembohong tua. Puisi baris 8-10. Nadanya mengungkapkan kemarahan, ironi, dan kebencian. Ada begitu banyak ironi, kemarahan, dan kebencian terhadap ayahnya, karena mungkin pembicara itu dilecehkan oleh ayahnya karena dia memanggilnya kasar tua pada puisi baris 9. Dalam bait terakhir, dia merujuk pada ibu dan ayahnya dengan mengatakan, "Kamu adalah tawaran buruk satu sama lain, bukan milikku." Puisi baris 19. Maksudnya di sini adalah bahwa mungkin ibunya baru mengetahui apa yang dilakukan ayahnya terhadap putrinya, tetapi ibunya sangat takut pada suaminya sehingga dia tidak dapat membantu putrinya. Bukan milikku. Puisi baris 19. Dia tidak memiliki firasat buruk terhadapnya. Anak perempuan itu mengkritik ayahnya di sepanjang puisi dengan menggambarkan sebagai ayah, orang tua miskin, tahanan tua, dan orang tua yang sudah mati. Contoh dari ironi, baris 20 pada puisi. Deskripsi tentang ayahnya ini menunjukkan bagaimana anak perempuan itu secara emosional melepaskan diri dari ayahnya. Di awal puisi, sang putri menjelaskan bahwa dia tidak dapat melanjutkan hidupnya dan sang ibu tidak dapat beristirahat dengan tenang karena mereka berdua percaya bahwa mereka berhutang. Ibu dan ayah keduanya meninggal, tetapi putrinya merasa seolah-olah ditinggalkan dengan kekacauan yang mereka tinggalkan, dan dia merasa ini sama sekali tidak adil. Anak perempuan itu menyadari bahwa dia membuang-buang waktunya berdiri di makam ayahnya karena dia tahu bahwa jauh di lubuk hatinya tidak ada pengampunan dan tidak akan pernah ada. Dia tahu dia menyia-nyiakan waktunya karena ayahnya sudah meninggal dan dia tahu bahwa dia begitu jahat. Bahkan mati pun dia tidak akan memintanya untuk memaafkannya. Dia memanggilnya tahanan tua. Puisi baris 20. Ini menunjukkan betapa kejam dan jahatnya dia. Clifton memberikan gambaran yang sangat baik tentang sang ayah, seorang pria tanpa perasaan yang kejam dan jahat. Paradoks pemaaf dan tidak pemaaf ditunjukkan dengan cara dia memberitahu ayahnya, "Aku berharap kamu kaya, sehingga aku bisa mengambil semuanya dan memberi wanita itu apa yang menjadi haknya." Puisi baris 10 dan 11. Disinilah kemarahannya sampai sejauh ini. Jika ayahnya kaya, dia akan mengambil uang itu untuk penguburan ibunya dan membuat sangat menyenangkan. Dalam bait ini, Clifton memberikan gambaran yang sangat bagus tentang sang ayah. Seorang pria tanpa perasaan yang kejam dan kejam. Misalnya, Anda memberinya semua yang Anda miliki, yang bukan apa-apa. Anda telah memberikan semua yang Anda miliki padanya. Baris 14 dan 15 pada puisi. Dia menyadari bahwa dia membuang-buang waktunya berdiri di makam ayahnya karena dia tahu bahwa jauh di lubuk hatinya tidak ada pengampunan dan tidak akan pernah bisa memaafkan. Dia juga tahu dia menyia-nyiakan waktunya karena ayahnya sudah meninggal dan dia tahu bahwa dia sangat jahat, bahkan mati pun dia tidak akan memintanya untuk memaafkannya. Untuk menyimpulkan judul "Memaafkan Ayahku", tidak lebih dari di sentral puisi itu, yang merupakan kenangan buruk tentang perlakuan buruk dan pelecehan ayahnya terhadap dirinya. Judulnya melambangkan bukan cinta, tapi benci. Judulnya adalah oposisi dari pengampunan karena dia tidak akan memaafkannya. Ambiguitas, paradoks, ironi, dan pertentangan terlihat di sini, dalam judul dan juga di seluruh puisi. Dia berbicara tentang pengampunan. Ketika dia tidak memaafkan, dia pergi ke kuburannya.
mengungkapkan perasaan dan emosinya dengan lantang seolah ayahnya bisa mendengarnya. Dia melakukan ini untuk merasa lebih baik dan mengeluarkan semua kemarahan yang terkubur di dalam hatinya. Kesimpulannya, ayah berbahaya bagi anak-anaknya. Ayah dalam puisi Clifton memiliki bahaya yang tak terlihat bagi pembicara, sementara ayah lainnya memiliki bahaya yang terlihat bagi pembicara. Namun, saya juga mendapat pelajaran penting dari kedua puisi tersebut, yaitu untuk menghargai orang tua saya. Itu karena orang tua saya selalu mencintai saya tanpa syarat. Saya juga belajar memaafkan orang lain yang mungkin telah menyakiti saya, baik secara fisik maupun emosional. Seringkali, memaafkan seseorang bisa menjadi tugas yang sulit, bahkan bisa menjadi kejahatan bagi mereka yang tidak ingin memaafkan. Pengampunan harus datang dari hati, dan bisa menjadi solusi bagi kedua belah pihak. Dan jangan lupa untuk memaafkan diri sendiri. Itu yang terpenting. Menganalisis puisi Lucille Clifton, Memaafkan Ayahku, tentang seorang putri dan ayahnya. Menganalisis bagaimana penyair menggunakan analogi terkait uang seperti hari gajian atau tagihan untuk memberitahu pembaca bahwa ada masalah kurangnya kasih sayang di antara kedua karakter tersebut. Menganalisis bagaimana bait tersebut mempresentasikan citra masa kecil orang tua kita. Anak-anak tumbuh dengan memperhatikan orang tua mereka. Suatu hari mereka mulai memperhatikan kekurangan orang tua mereka. Menganalisis bagaimana bait berikutnya menunjukkan sisi yang lebih simpatik pada versi putri dari ayahnya. Menganalisis bagaimana putrinya mengakui kekalahan ayahnya dan memahami bahwa bukan sepenuhnya salahnya bahwa dia miskin. Menganalisis bagaimana puisi itu diakhiri dengan suasana hati yang memaafkan, ketika sang putri menyadari bahwa marah tidak ada gunanya. Menganalisis bagaimana puisi itu dikembangkan seputar tema pengampunan dan pengertian. Kebencian anak perempuan terhadap ayahnya diselesaikan dengan memahami situasinya dan belajar untuk memaafkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.